Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita perlu menghargai sejarah dengan mempelajari sejarah itu sendiri. Belajar sejarah tidak melulu melalui buku sejarah, namun berwisata ke museum bisa menjadi salah satu cara untuk belajar sejarah. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama di Museum Sri Baduga, tepatnya di Jalan PKR nomor 185. Yuk kita ikuti keseruannya. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, berdiri Museum Sri Baduga, salah satu tempat penyimpan sejarah dan budaya Sunda yang kaya. Museum ini tidak hanya menjadi rumah bagi ribuan artefak bersejarah, tetapi juga jendela untuk memahami peradaban Sunda dari masa ke masa. Dengan koleksi yang memikat dan edukasi yang mendalam, museum ini layak menjadi destinasi wajib bagi siapapun yang ingin belajar sejarah secara langsung. Museum Sri Baduga diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Gubernur Jawa Barat kala itu. Museum ini awalnya merupakan rumah tinggal peninggalan Belanda yang direnovasi menjadi tempat penyimpanan berbagai warisan budaya Sunda. Semuanya, kali ini saya sudah berada di lantai 1 Museum Sri Baduga. Nah, kita bisa lihat di sini jam buka museum itu dari Selasa sampai Minggu. Jadi hari Senin itu libur ya teman-teman, dan buka di pukul jam 8 pagi. Lihat kondisi di dalam ruangan lantai 1 ini sangat ramai. Kita bisa lihat semuanya teman-teman, banyak dari anak sekolah yang libur UASnya itu mengunjungi Museum Sri Baduga ini. Mari kita ikuti. Nama Sri Baduga sendiri diambil dari gelar Raja Besar Sunda, Sri Baduga Maharaja, yang memerintah Kerajaan Pajajaran pada abad ke-15. Sri Baduga ini memiliki berbagai koleksi yang mencakupi dari jenis artefak, lukisan, bahkan berbagai hewan-hewan bersejarah lain. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan berbagai hewan bersejarah lainnya. Museum Sri Baduga menjelaskan bagaimana sejarah atau informasi dari benda-benda yang ada di sini. Jadi di sini mempunyai nilai yang sangat edukatif untuk pelajar. Kabupaten Bandung, yaitu di Padalarang. Ini replika dari Gua Pawon.
berkunjung di Museum Sri Baduga perlu diperhatikan lagi ya teman-teman bahwa dilarang menyentuh kaca. Setelah tadi lantai 1 terdapat banyak sekali hal-hal yang bersejarah, di sini juga di lantai 2 terdapat hal bersejarah lainnya, yaitu seperti tata ruang dari rumah bangsawan dan berbagai macam dari baju adat di wilayah Indonesia. Di lantai 3 cukup luas ya teman-teman semua. Nah, di sebelah saya ada sejarah peninggalan mata uang Indonesia, Belanda, dan Jepang. Di dalam lantai 3 itu juga terdapat berbagai macam alat musik, ada angklung, gubrak, dan berbagai jenis lainnya dari musik-musik tradisional yang ada di Indonesia.
bisa mengenang kembali bermain dan permainan anak-anak dari zaman dahulu. Macam-macam benda bersejarah di Museum Sri Baduga juga mempunyai laboratorium yang akan menampilkan berbagai cerita-cerita rakyat. Video persembahan dari auditorium Sri Baduga ini sangat edukatif, bukan? Jadi buat teman-teman yang mau mengajak liburan akhir tahunnya atau Natalannya boleh berkeringat mengunjungi Museum Sri Baduga. Bersama pengunjung di Museum Sri Baduga satu Bandung. Ini kunjungan pertama kali ya? Iya. Sudah. Apa sih yang kalian dapat dari sudah mengunjungi Museum Sri Baduga? Sejarah tentang orang zaman dulu. Ada lagi? Terus tentang lukisan kaca, baju, ada apa sih yang paling menarik untuk kalian? Baju ada lukisan, baju ada sih. Ya, ada apa dan kenapa lukisan yang menjadi aku? Karena walaupun emang kita nggak bisa sama sendiri. Suka aja. Semuanya ini ada. Bagus aja, unik. Setiap
nama saya Purnomo sebagai edukator di Museum Sri Baduga. Sudah berapa lama Bapak bekerja di museum? Hanya baru 4 tahun. 4 tahun. Oke. Apa yang membuat Bapak dan Ibu tertarik untuk bekerja di museum ini? Ya tentu saja karena vibe saya ada di kepemanduan dan pas kebetulan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menarik saya untuk kerja di sini sehingga ada relevansinya di antara pekerjaan saya dengan karir saya. Mungkin sekarang ke pengunjung, Bapak berapa banyak pengunjung yang datang di setiap minggunya? Di setiap minggu mungkin sekitar ada 3.000 sampai 4.000 lah untuk hari ini, untuk bulan ini gitu. Ya, karena pas kebetulan di bulan Desember tahun 2024 ini pelajaran di sekolah itu sudah mulai berakhir ya. Jadi mereka mempunyai program untuk karya wisata di luar sekolah, sehingga salah satunya mereka menunjuk museum sebagai objek wisata dikunjungi. Selanjutnya, apa ada cerita menarik atau unik dari setiap koleksi-koleksi di museum, Bapak? Seluruh koleksi yang ada di museum ini semuanya itu menurut saya menarik karena tentu saja benda-benda koleksinya itu mengandung nilai, mengandung unsur sejarah, mengandung unsur budayanya, sehingga semuanya saya rasa menarik. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak selama bekerja di museum ini? Tantangannya yaitu mengenai keinginan anak muda atau generasi muda untuk mengunjungi museum itu sedikit tidak terlalu menarik untuk dikunjungi, karena memang mungkin mereka lebih senang untuk melihat objek-objek wisata alam, wisata kuliner atau apapun gitu, karena pemikiran mereka di museum, masuk ke museum itu adalah satu hal yang kuno gitu, yang tidak ada sedikit pun rasa ketertarikan bagi mereka, karena kita mengerti bahwa kaum muda itu lebih suka yang Eropia ya, yang happy, senang-senang. Padahal kalau seandainya mereka tahu di museum sendiri pun kita tidak tahu hanya mempelajari sejarah atau apapun yang berhubungan dengan pendidikan, tapi di sini juga kita bisa sambil bermain, sambil meluangkan waktu daripada bermain yang tidak tentu. Nah, di museum lah tempatnya, sambil belajar, sambil bermain. Nah, untuk itu kita merasa kesulitan bagaimana caranya agar anak muda suka dengan museum, karena museum adalah salah satu wadah pendidikan selain sekolah. Nah, itu tantangannya, yaitu kita harus promosikan keberadaan museum di kota ini agar para pengunjung, terutama untuk para siswa, lebih merasa tertarik lagi. Untuk pengunjung dari mana aja sih Pak kira-kira ya Pak? Di seluruh daerah, mulai dari kawasan Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari Lampung, dari luar daerah juga ada, bahkan dari luar negeri, ya, dari mancanegara. Maupun peninggalannya dari Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia juga bisa. Iya, tentu saja, karena memang itu mungkin salah satu daya tariknya mereka yang ingin mempelajari sejarah dan budaya Jawa. Terus untuk keamanannya Pak, apa aja sih Pak upaya untuk menjaga kelestarian keamanan dari benda-benda di museum? Oke, kita mempunyai konservator, yaitu fungsinya untuk menjaga, merawat, melindungi, serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, sehingga benda-benda koleksi masih bisa terlindungi dan terawat dan tertolong dengan baik.
Selama Bapak bekerja di sini ada kasus gak Pak? Ada yang merusak atau kehilangan? Ya, alhamdulillah selama saya kerja di sini belum pernah ada kasus kehilangan atau kerusakan atau kasus apapun. Mungkin ini yang terakhir Bapak, apa sih harapan Bapak untuk disampaikan terkait dari Museum Sri Baduga ini? Ya, harapan saya seluruh generasi muda agar lebih mengenal lagi sejarah dan budayanya dengan cara berkunjung ke Museum Sri Baduga. Itu adalah salah satu upaya yang paling mudah dilakukan oleh para generasi muda. Karena di museum itu adalah sumber daripada pendidikan di luar sekolah. Yang kita lihat bahwa ini sangat ramai dijumpai oleh pengunjung dari Museum Sri Baduga, mulai dari Bekasi. Lihat, ini bus dari Bekasi